Hai, perkenalkan nama saya Gideon Sumanto. NIM 21310073 dari MI21C. Di sini saya akan menjelaskan materi algoritma mengenai flowchart, looping, dan decision. Yang pertama itu flowchart. Flowchart adalah salah satu cara penulisan notasi algoritma dalam bentuk simbol-simbol. Flow yang artinya aliran, chart yang artinya gambar atau diagram simbol. Jadi flowchart sama dengan diagram alir. Tips menggambar flowchart itu yang pertama dibuat itu start atau mulai, kemudian di input, terus masuk ke proses, habis itu output, dan diakhiri dengan end. Contoh flowchart yang saya buat itu tentang luas jajar genjang, yang dimana inputnya itu alas, tinggi, prosesnya alas kali tinggi, dan outputnya luas jajar genjang. Ya, gambar flowchartnya seperti ini. Yang pertama start, kemudian alas, tinggi, kemudian diproses menjadi luas sama dengan alas kali tinggi, lalu di output menjadi print luas jajar genjang dan hasilnya, dan diakhiri oleh kata end. Yang kedua itu decision. Decision atau keputusan sama dengan pengambilan keputusan dari beberapa pilihan atau kondisi yang ada. Ada dua jenis perintah decision. Yang pertama if and if. If and if itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama if tunggal dan if jamak. Yang kedua itu select case. Cara membuat decision itu seperti ini. Contoh yang saya ambil adalah contoh if jamak, yang dimana tabel tipe dan harga. Yang tipe A harganya 10.000, yang tipe B harganya 20.000, dan tipe C harganya 30.000. Contoh flowchartnya itu seperti ini. Contoh flowchartnya itu seperti ini, yang dimulai dengan kata start, baru masuk ke input tipe, baru masuk ke prosesnya tipe A, tipe B, dan tipe C, yang dimana tipe A itu berharga 10.000, tipe B itu berharga 20.000, dan tipe C berharga 30.000, dan diakhiri oleh kata end. Dan kode programnya itu seperti ini. CLS, terus input masukkan tipe, kemudian if tipe sama dengan petik ganda A dan print 10.000, kemudian else tipe B dan terus print 20.000, kemudian else tipe C sama dengan petik ganda C dan print 30.000. Yang dimaksud print itu tanda seru, dan diakhiri oleh kata end. Kemudian masuk ke materi terakhir, materi looping. Looping adalah pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang selama kondisi batas perulangan dipenuhi. Looping dibagi menjadi tiga, yaitu satu, perintah for next atau statement basic yang paling sederhana dalam proses perulangan. Yang kedua, perintah while when, yang artinya statement kedua dalam basic untuk membuat perulangan. Yang ketiga, perintah do loop, yang berarti statement ketiga dalam basic untuk membuat perulangan. Contoh cara membuat looping itu seperti ini. Cara membuat looping dengan perintah for next, mencetak kata
surat kelulusan sebanyak 50 kali. Ya, seperti biasa kita masukkan CLS, kemudian for X sama dengan 1 to 50 step plus 1, kemudian print surat keputusan dan diakhiri oleh next. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kurang mengerti dari yang saya jelaskan, mohon maaf. Terima kasih.